Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Nur Ainun SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100745 pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan 10 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu kelas 10 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan metode problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, Baik, Bu. udah pada sarapan? Sudah, Bu. Ayo, ibu mau cek dulu kerapiannya ya. Udah rapi belum ini? Sudah, Bu. Tengok ada sampahnya, tolong buang nak. Tengok ada sampahnya. Tolong ada sampahnya dibuang. Dan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Ayo, kedua kelasnya siapa yang pimpin? Berdiri. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Kepada guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak ibu dah duduk. Sebelum kita melaksanakan belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo yang mau jadi dirjen siapa nak? Ayo silakan kak. Ya. Berdiri kak. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Makasih ya, Nisa. Dan untuk semangat pagi hari ini kita lebih baik ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Apa itu? Kalau SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, ulangin ya sekali lagi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dan tahu nggak pelajaran kita minggu semalam itu apa, Nak? Tahu. Kenapa? Nah, ini kita lanjutkan dari Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 105. Oke, ayat 105 ya. Ibu di sini mau menyampaikan 7 pembelajaran kita ya, Nak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa, Nak? Menganalisis Quran surah At-Taubah ayat 105 dan makna isi kandungan ayat tersebut. Terus apa? Membaca atau menghafalkan. Ya, kemarin itu kan Ibu udah ngasih tahu kan bahwasanya siapa Nak suruh menghafal Quran surah At-Taubah. Nanti Ibu suruh maju ke depannya satu-satu. Dan yang ketiga itu apa? Menjelaskan isi kandungan Quran surah At-Taubah. Nanti Ibu jelaskan juga ya, Nak ya. Dan yang keempat itu apa? Mengimplementasikan apa itu Quran surah At-Taubah dan etos kerja. Ya. Oke, baik Nak. Kita tengok layar monitor dulu ya, Nak ya. Kita apa nih? Tema kita hari ini Quran surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Oke, sebelum kita masuk dulu kita baca surah At-Taubah ya. Ini kita pakai metode talaki ya. Apa itu Nak metode talaki? Ikut ibu dulu baru kami. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Wa qul i'malu fasayarallahu
pekerjaan di dunia ini akan diperlihatkan nanti di akhirat. Iya, disaksikan sama siapa? Sama ya, sama Rasulullah dan orang-orang mukmin. Kalau pekerjaan kita itu baik, maka baiklah perbuatan kita dinamakan. Kalau pekerjaan kita buruk, gimana, Bu? Oke, pekerjaan tidak disukai sama Allah itu yang buruk itu gimana itu, Nak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, mencuri, Bu. Mencuri. Iya, itu pekerjaan yang tidak mulia. Ganjarannya juga ada nanti di akhirat. Nah, ya kan? Maksud dari inti pesan dari ayat ini itu apa? Ayo dibaca, Nak. Ayat ini menegaskan Oke, tahu kan maksud dari Quran surah At-Taubah? Tahu. Ya, oke, lanjut. Ini apa nih? Lagi ngapain? Oke, menanam padi. Siapa yang di sini pernah nanam padi? Iya, Masya Allah. Itu merupakan apa itu namanya? Bekerja. Oke, maksud dari ayat ini itu apa, Nak? Ayat ini sebagai motivasi bagi umat Islam. Islam agar apa? Tetap semangat bekerja dan beramal. Apa itu? Terutama setelah masa peperangan. Apa itu maksud masa peperangan? Masa peperangan itu masa yang belum apa? Belum merdeka gitu ya kan? Masa peperangan. Ayo, relevansinya apa di sini, Nak? Relevansinya Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual. Ibadah ritual itu apa aja? Iya. Puasa, ngaji, apa lagi? Ritual, iya. Bersedekah, haji itu merupakan suatu ibadah ritual. Ritual itu yang harus wajib. Bekerja itu merupakan kewajiban enggak? Iya, merupakan kewajiban bagi umat Islam. Iya, umat Islam. Berarti umat Islam aja, Bu? Enggak kan? Berarti semua manusia. Iya. Yang membedakan kewajiban untuk umat Islam itu apa? Cara perbuatan. Cara perbuatannya itu, Nah, cuma kan pekerjaan itu supaya kita diridhoi sama Allah gitu. Ayo, gimana? Iya, berdoa, didampingi dengan berdoa. Ayo, tepuk tangan buat kawan kita yang Ibu mau mengadakan metode problem based learning itu apa, Bu? Ibu mengadakan problem ini ya. Apa studi kasus untuk kalian ya, Nak? Ibu mau bagi 3 kelompok. Oke. Di sini udah kan? Udah bagi 3 kelompok. Kelompok 1 dari sini dulu ya, Nak ya. Itu siswa yang menunda tugas. Menunda tugas. Oke. Kelompok 2 apa ini? Pengusaha muda yang tekun dan jujur. Oke, yang ketiga apa ya? Tanggung jawab sama tim. Nih, tanggung jawab sama tim. Dan di situ, Nak, kalian buat nama kalian dulu ya. Di situ ada pertanyaan. Studi kasus apa yang kalian mau kalian jawab di situ? Ya? Ada yang nggak tahu nanti tanyakan sama Ibu ya. Iya, Bu. Tahu kan, Nak, mana yang mau dikerjain? Oke. Guys ya, nanti kalau nggak tahu kasih tahu sama Ibu ya, Nak. Iya, Bu. Mudah nggak? Mudah. Tahu? Tahu, Bu. Ada yang nggak tahu bisa nanti kasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. LKPD-nya kan Ibu kasih kan? Pembagiannya kan? Udah pada siap? Sudah, Bu. Oke, siapa dulu yang mau ke depan? Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Maju, Nak.
Maksud dari pembelajaran kami tentang etos kerja siswa yang menunda tugas. Identifikasi masalah. Apa bentuk perilaku yang bertentangan dengan etos kerja? Perilaku menunda pekerjaan atau prokrastinasi, tidak disiplin, kurang tanggung jawab dan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nabila Saragi. Saya Pratiwi Sutianingsih. Saya Nirmana Nisa Strombing. Saya Adiana Putri. Maksud dari pembelajaran kami tentang etos kerja siswa yang menunda tugas. Apa bentuk perilaku yang bertentangan dengan etos kerja? Perilaku menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi, tidak disiplin, kurang tanggung jawab terhadap amanah atau tugas sekolah. Di sini ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Viola Apriani Sinaga dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja sih dampak negatif dari perilaku menunda tugas tersebut? Dampak negatif adalah nilai buruk, pekerjaan menumpuk, hasil tidak maksimal, mental, stres atau cemas yang berlebihan, kurang percaya diri, spiritual, mengabaikan amanah, membuang waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, Kak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Buat tepuk tangan buat kawan kita, anak. Kelompok 2, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Viola Apriani Sinaga sebagai pewawancara. Dan perkenalkan, nama saya Amira Anita. Saya Dina Sabrina. Kami akan membacakan identifikasinya. Apa itu nilai-nilai etos kerja? Nilai-nilai etos kerja: ketekunan, kerja keras atau tidak mudah menyerah, kejujuran atau amanah, profesionalitas atau totalitas dan kualitas kerja, syukur dan mandiri. Apa yang dapat kalian terapkan dari kasus ini untuk meningkatkan semangat belajar dan meraih cita-cita kalian? Kalian dapat bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, tugas atau ujian, jujur dalam berproses belajar, tidak menyontek dan meniatkan belajar sebagai ibadah. Baik, dari kalian, dari kelompok lain, adakah yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Rani Mansari. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perilaku pengusaha tersebut mencerminkan perintah untuk bekerja keras dan berbuat baik dalam ajaran agama? Yaitu mencerminkan perintah untuk beramal atau bekerja. Misalnya Quran surah At-Taubah ayat 105. Perintah untuk bekerja karena pekerjaan akan disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Atau hadis tentang anjuran mencari rezeki yang halal. Hasil usaha sendiri adalah makanan terbaik. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Makasih ya. Dah.
Perkenalkan, nama saya Siti Amira. Saya Supiani Halim Arahap. Saya Rani Mansari. Saya Rizky Abdul Fitri. Saya Nisa. Identifikasi masalah. Apa masalah utama yang terjadi dalam kelompok tersebut dan etos kerja mana yang dilanggar oleh anggota yang tidak aktif? Masalah utama adalah ketidakseimbangan beban kerja atau disebut free riding. Anggota melanggar etos tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Adia Panda Putri. Saya dari kelompok 1. Jelaskan mengapa etos kerja yang tinggi sangat penting dalam kerja tim. Memastikan bahwa tujuan bersama tercapai, mencipta keadilan dan saling percaya antar anggota, meningkatkan kualitas hasil kerja dan menumbuhkan rasa memiliki atau komitmen terhadap tugas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Udah. Jalan sini Kak. Jalan sini. Oke, udah pada tahu nak? Sudah. Tentang etos kerja kita? Sudah, Bu. Ada yang susah nggak? Boleh bertanya sama ibu. Tidak ada, Bu. Nggak ada? Tidak. Oke, buat kelompok 2 ada nggak? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Kelompok 3 Bu? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, di sini kesimpulan dari LKPD kita tadi, apa itu pentingnya kerja keras dalam Islam. Apa itu Bu? Kerja itu sebagai ibadah. Kenapa dia bilang ibadah Bu? Kewajiban. Ya, namanya kewajiban bagi umat Islam. Semua itu Bu, kalau dinilai suatu ibadah itu akan berbuah pahala. Iya Bu. Apa sih nilai positif yang kita ambil itu Mak? Ayo, siapa yang tahu? Nilai positifnya. Ayo, siapa yang tahu? Islam memandang kerja keras sebagai cerminan keimanan dan tanggung jawab kepada Allah serta sesama manusia. Oke, berarti itu apa nak? Kerja keras itu bukan merupakan suatu kewajiban aja, tapi harus apa nak? Kerja keras. Untuk siapa? Untuk keluarga. Oke, baik. Evaluasi masuk pelajaran kita itu apa nak? Ini terutama apa dalam hadis etos kerja itu kita harus apa? Tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu maksudnya apa? Lebih baik kita memberi daripada meminta. Iya. Apalagi tuh pekerja yang dicintai. Gimana Bu kalau pekerja yang dicintai itu? Pasti kita semangat, lebih giat, apalagi selalu disiplin. Datang itu nggak asal-asal, harus tepat waktu. Nah, terus apa itu yang ketiga nak? Larangan malas. Ini salah satu dampaknya malas. Jangan kan malas ya kan nak ya. Untuk kerja juga nggak ada semangatnya ya. Iya, berarti apa itu nak? Rasulullah apa itu? Berlindung dari sifat malas. Maksudnya apa itu nak? Rasulullah itu mengajarin kita jangan malas. Karena malas itu suatu musibah besar dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita malas bekerja. Iya kan? Terus itu apa lagi nak? Lemah Islam menekankan pentingnya menghindari kemalasan. Berarti apa? Jauhilah sifat malas. Oke. Untuk terakhir ya, kesimpulan refleksi bagi kita dalam pembelajaran apa itu etos kerja
dalam Islam. Itu apa kesimpulannya, nak? Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis Nabi menekankan pentingnya kerja keras. Terus apa? Kejujuran. Apa lagi terakhir? Tanggung jawab. Terus itu apa lagi, nak? Iman dan amal saleh. Terus apa lagi yang ketiga? Penerapan nilai-nilai. Di sini apa? Untuk memotivasi kita ya. Ibu memotivasi kalian. Jadi generasi muda itu harus produktif. Terus apa lagi? Jujur. Apa lagi? Bertanggung jawab. Ini salah satunya untuk generasi muda, terutama buat kalian juga ya. Ya kan? Bukan kalian juga, ibu juga muda. Ibu kan masih muda juga. Oke, siap. Dah. Oke, untuk mengingatkan pelajaran selanjutnya nanti ya, apa itu, nak? Penerapan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sekarang mau mengakhiri pelajaran kita. Sebaiknya kita membaca doa. Oke, ibu absen lagi boleh ya, nak ya? Boleh, Bu. Yang tidak datang siapa, nak? Nuisa Natasha, Bu. Sakit? Ya, oke. Satu lagi siapa? Putri Khadijah, Bu. Oh iya, oke. Ibu ini ya, ibu absen ya. Ade Amanda Putri, Alvia Najwa, Ada, Bu. Almira Anandita, oke. Bunga Lestari, Disa Malaysia, Ada, Bu. Cynthia Sari, Ada, Bu. Maulida Putri. Ada, Bu. Oke, oke. Oke, nak, yang ketua kelas silakan memimpin doanya sebelum kita pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu kita beri salam.